Info Manemna Show. Wanita juga bisa. Masih dalam edisi di bulan April memperingati Hari Raden Ajeng Kartini, Manemna Show bercerita bersama dua wanita hebat yang menduduki posisi dan jabatan strategis di Kesatuan Polres Merauke. Bercerita bersama Kapolsek Merauke Kota, seorang perempuan marin AKP Engelberta Kaise, dan Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dian Novita Peters SIK. Ayo kita dengerin cerita mereka seputaran cita-citanya dan pengalaman kerja serta perjalanan karir hingga saat ini di program acara Manemna Show edisi Jumat 30 April 2021 jam 9 pagi. Dengarkan di 96,8 MHz RRI Pro 2 Merauke dan saksikan video streaming di akun Facebook Manemna Show. Presenter Kakak Frankie Wohel. Manemna Show bercerita di sini. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556. SMS dan WhatsApp 081247638968. Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Pro 2 RRI. Saatnya program acara Manemna Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Manemna Show bercerita. Oke, selamat pagi sahabat Manemna di mana saja berada. Senang sekali kita ketemu lagi di Manemna Show bercerita di sini. Hari ini masih bulan April tapi hari terakhir ya di 30 April 2021. Kalau berbicara bulan April, kalau kita injak tanggal 1 di bulan April, selain kita tahu itu ada yang namanya April Mop, tapi kita juga tahu bahwa itu adalah bulan Kartini gitu kan, karena ada hari di mana Indonesia secara nasional memperingati sosok seorang pejuang emansipasi wanita yaitu Raden Ajeng Kartini. Dan untuk itu saya pun juga tidak mau kalah. Selama bulan April di Manemna Show yang saya undang adalah narasumber wanita-wanita yang hebat semuanya. Seperti beberapa saat lalu Ketua KPU Ibu Teresia Mahuse, kemudian juga Ketua Pengadilan Ibu Natalia Maharani sudah saya undang. Dan di edisi kali ini akhir dari seluruh rangkaian memperingati Hari Kartini di Manemna Show, ada dua yang sudah ada di studio. Nanti satu kita akan coba menghubungi by phone ya, karena beliau ada di Kurik, yaitu ada Kapolsek Merauke Kota Ibu AKP Engelberta Kaise. Selamat pagi Ibu, bisa disapa dekat dengan mic Bu. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi juga para pendengar radio RRI Pro 2 Betul. di wilayah selatan Papua. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu ya sudah hadir di program Manemna Show. Dan yang kedua ada Ibu AKP Dian Novita Peters SIK, ini Kasat Lantas Polres Merauke nih yang suka razia-razia nih ya. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi juga permisa yang ada di rumah. Oke, baik, ini kita lagi live di 96,8 MHz dan juga di Facebook halaman Manemna Show. Ini kalau berbicara tentang wanita juga bisa. Berarti kan mungkin karena Kartini bisa kita katakan wanita juga bisa jadi polisi, wanita bisa menjadi hakim, bisa menjadi jaksa, dan bisa menjadi Kapolres ya kan, Kapolda ya, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita nanti terhubung dengan Ibu Marlina ya dari Kurik, beliau seorang Kapolsek Kurik juga, seorang perempuan Papua. Mungkin Ibu bisa bercerita dulu, mungkin mulai dari Ibu Engelberta, kemudian juga Ibu Dian. Menjadi polisi ini sebenarnya cita-cita atau memang keadaan saat itu saja? Udahlah kita tes polisi gitu. Biasanya kan anak-anak muda kan sering begitu ya. Ini gimana Ibu Angel? Ya, kalau saya bersyukur sekali ya, karena memang bukan cita-cita. Bukan cita-cita? Ya, okay. Tetapi karena prestasi di olahraga, pada saat itu perintah Kapolri langsung untuk
pada Kapolda kepada Kapolres, Oke. dan kemudian saya dijemput di rumah Saat itu tahun berapa Iya. tuh Ibu? tahun 90. 90 ya. Jadi suatu anugerah. Emang Ibu cita-cita mau jadi apa dulu? Kalau dulu saya berpikiran hanya untuk kerja, Kerja. tapi tidak di polisi. Oh gitu ya. Gitu. Baik, baik. Dan akhirnya saat diminta Ibu yes aja gitu ya, Bu ya. Ikut saja pada waktu itu karena kan pada saat itu memang masih polos sekali. Masih polos ya. Tidak tahu apa-apa. Masih pucuk ya, Bu ya. Jadi waktu dijemput ya ikut saja. Ikut saja ya. Iya. Oke, terus akhirnya setelah dijemput bagaimana ceritanya tuh? Waktu dijemput di sekolah nggak ada, kemudian dicari ke saya praktek waktu itu masih sekolah di SMK 3 sekarang ya, SMA Negeri Merauke. Saya praktek di kantor BP7, kemudian teman-teman dari kepolisian nyari ke sana. Itu di Merauke, Bu? Ya di Merauke. Oke. Ternyata tidak ada, terus mereka kembali ke sekolah lagi. Ketemu di sekolah, kemudian hanya suruh dijemput, kemudian disuruh ke rumah. Ganti pakaian, pakai putih-putih, langsung ke lapangan. Langsung ke lapangan. Langsung tes kesamapaan, kemudian siangnya juga langsung kesehatan. Baik, baik. Jadi hanya 2 item itu saja yang saya ikut. Jadi proses tesnya tidak seperti yang polisi Tidak zaman seperti sekarang yang ya. lain-lain. Menurut Ibu apanya gitu? Maksudnya orang bilang Ibu baiknya apa gitu? Prestasinya apa? Memang di olahraga Kak Ibu sampai saat memang itu saya latar belakangnya dari olahraga. susah dicari ya saat itu bibit perempuan mungkin Kak Bu atau? Mungkin karena waktu dilihat Kapolri di Jakarta waktu PON, Oke. kelebihan itulah yang kebetulan di tim Polri juga, tim Polwan, Kayak kami penghargaan punya, gitu ya, Bu, ya? punya tim voli. Oke. Akhirnya setelah tes Eh, 2 hari itu? 2 hari itu terus saya berangkat Jakarta karena harus mengikuti kejuaraan pelajar Asia di Thailand. Setelah persiapan dari Thailand kami juara 1, kemudian pulang persiapan kejuaraan junior, ternyata hasil tes Polwan lulus. Lolos. Jadi waktu itu dijemput lagi di tempat TC, katanya mau, pertama Kapolda udah telepon. Kapolda udah tapi, telepon. saya tidak berminat karena pada saat itu lagi bagus. Saya terbaik pada saat itu. Lagi menikmati ini Iya, ya Bu voli. ya. Voli Iya, olahraga ya permainan Bu ya. voli. Zaman sekarang kalau ditelepon jadi polisi, aku sih yes gitu ya. Tapi Ibu dulu masih no juga ya. Iya, Oke. karena memang saat itu lagi terbaik. Iya lagi Saya terbaik di tim. terbaik di tim ya. Iya. Apalagi kan mungkin kalau yang lagi nonton di Facebook Ibu ini badannya besar loh. Ya orang marin ya. Jadi memang tinggi perempuan jadi menjadi andalan di tim voli saat itu ya. Baik. Dan akhirnya Waktu itu dijemput katanya hanya untuk ikut tes. ikut tes. Jadi nggak usah bawa pakaian. Oke. Ternyata setelah sampai di tempat pendidikan Heeh. semuanya berubah. Itu di mana tesnya di sini? Di Sepolwan. Oh, iya. Setelah Oh, proses dari Merauke dari ada Merauke tes di Jayapura, di Jayapura, juga. baik. Tetapi waktu dijemput itu di Jakarta. Di Jakarta. Pas Jadi- lagi pertandingan ya Bu ya. Saya sedang TC, persiapan kejuaraan junior baik. lagi di Thailand. Latihannya. Ya. Baik, baik, Kemudian baik. sampai ke Mm-mm. Sepolwan, Mm-mm. cerita-cerita, langsung disuruh pakai pakaian. Iya ya. Jadi pada saat itu memang saya menolak karena saya berpikir saya lebih enak sebagai atlet. Atlet Seperti bebas, ada seninya juga ya, beda dengan kebetulan sudah ada polisi. tawaran-tawaran juga kerja dari Bank BI maupun dari PLN. Karena memang prestasinya saat itu Ibu Iya. sampai ke prestasi nasional ya Bu ya. Iya. Baik, Jadi baik. waktu itu selesai habis makan siang, Mm-mm. rupanya teman-teman sudah digojlok di bawah Iya ya. di lapangan. Jadi saya setelah itu langsung dikasih pakaian, dicari pakai satu yang lucu juga karena nggak ada pakaian yang muat. Habis itu terpakai ukur baju dong langsung main beli kira-kira saja ya. Ternyata tidak ada yang muat ya Bu Tidak ya. ada yang muat. Jadi dikasih pakaian pramugari. Waktu itu pramugari kan kalau pendidikan bersamaan dengan polwan. Oke. Jadi saya pakai pakaian pramugari waktu itu. Iya ya. Oke. Jadi tidak jadi pramugari jadinya polwannya Ibu ya. Iya. Baik, dan akhirnya saat itu Ibu mulai menjadi seorang polisi. Iya, mulai pendidikan. Masa basis hanya ikut 2 bulan aja karena 2 bulan berikutnya saya memperkuat tim polwan di PES Polwan. PS Polwan ya, Ya, sepak bola wanita Jakarta. sepak bola wanita Jakarta. Baik. Saat itu memang orang tua setuju saja Kak Ibu, dan apakah masih ada orang lain juga selain Ibu yang Orang tua tidak setuju, tetapi
Pak pelatih saya, Bapak meyakinkan. almarhum Heeh. ya JPD Hunila, Oh, Pak Hunila. meyakinkan orang tua di rumah. Oke, dan akhirnya oke. Ya, Memang cuma akhirnya ibu bisa. saja saat itu yang dicari, dites. Iya, hanya saya saja. Wah, berarti ibu bintang sekali ya. Saya sudah bisa membayangkan bagaimana orang bilang ini orang penting sekali, orang yang cukup berprestasi saat itu ibu ya. Dan saya beruntung masih bisa undang ibu, dan ibu menjadi Kapolsek, menjadi perempuan yang bisa memberikan semangat ya untuk perempuan-perempuan betul. adik-adik Papua lainnya ya. Kalau perempuan atau wanita juga bisa. Oke, kita bergeser dulu ke Ibu Dian nih. Kalau Ibu Dian masih lebih muda ya Bu ya. Kalau saya sama Ibu Dian mungkin hanya beda 1-2 tahun kalau tidak salah ya. Baru 17. Oh, baru 17. Plus. 17 plus. Iya, Ibu Dian ya. Bisa diceritakan, ini sama pertanyaan saya, cita-cita atau memang kebetulan menjadi seorang polisi saja nih Ibu? Sepertinya mirip-mirip. Kalau Mirip-mirip. dibilang cita-cita sih tidak, karena saya dulu tuh nggak mengenal bahwa ada jalur untuk masuk polisi. Baik. Jadi dulu kayaknya sepertinya tuh kayak kurang sosialisasi ya, kayak Betul. nggak dulu nggak ke sekolah-sekolah ya. Jadi kita nggak kayak seperti sekarang, mungkin adik-adik kita, oh kalau dulu mau daftar polisi tuh bagaimana, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu Masih gitu ya. kurang lah dulu. Baik. Jadi ceritanya tuh saya dulu mendaftar tuh 3. 3. Perikanan, STPDN. Mm-mm. Terus ketika saya mengurus surat-suratnya kan harus salah satunya tuh sidik jari tuh. Benar. Nah, ngurusnya kan di Polres dulu. Tahun kan di- berapa tuh Bu? Polres lama 2003. 2003. Polres lama kan. Saya Benar. lahir besar di Merauke. Oke. Kebetulan orang tua juga keturunan Merauke, Marin. Mm-mm. Jadi saya ngurus sidik jari di Polres. Polres. Jumpalah sama Ibu Marlina. Oke. Jadi memang kita nih saling terkait gitu. Oke. Jumpa terus dia bilang, Ade ini tinggi, kenapa nggak daftar Polisi, Polwan?" ya, gitu. Polwan. Saya nggak ada gambaran. Udah hari ini terakhir masukin berkas. Udah kamu masukin berkas ya. Mumpun lagi bikin syarat-syarat yang untuk tes itu ya. Ya itu jadi jalan cerita hidup saya ini berkaitan. Berkaitan ya. Iya, jadi setelah itu saya hari itu terakhir pendaftaran, saya masukin nama, masukin berkas. Jadi saya mendaftar 3, Perikanan, STPDN, Polwan. Polwan saat itu Dan pada saatnya tes, bingung. nggak bingung juga, tapi harus memutuskan karena ketika tes Sama-sama. harinya bersamaan. Aduh, ini kerjain banget nih ya. Puji Tuhan saya nggak salah milih. Nggak salah milihnya polisi. Yang itu. sebenarnya bukan alternatif pilihannya, bukan pilihan utamanya Ibu Dian ya. sekali. Oke, tesnya di mana saat itu? Dulu di Merauke. Di Merauke. Jadi saya bilang saya ini orang yang beruntung. Dibilang pintar juga tidak, tapi saya merasa saya orang yang disayang sama Tuhan. Oke. Jadi pada saat saya tes itu baru angkatan pertama pendaftarannya di Merauke ya. Iya. Jadi pendaftaran di Merauke, tesnya di Merauke. Oh, dulu tuh tidak gitu ya. Dulu enggak, dulu kan dia sempat terpusat di Jayapura. Di Polda ya. Iya. Dan akhirnya lolos. Jadi saya angkatan pertama yang daftar di Merauke, lulus langsung dikirim ke Jakarta. Langsung dikirim ke Iya. Jakarta, sekolah itu ya, Bu ya. Sekolah. Baik. Jadi sebenarnya faktor keberuntungan ya. Saya beruntung dan disayang Baik. Tuhan. Dulu mungkin berarti Ibu Marlina itu senior ya. Senior. Malah sekarang mendapat posisi yang sama ya. Iya. Jadi Ibu Dian juga lebih beruntung bisa mengejar dapat dan Iya. pernah satuan ya, tidak ya? Kalau satu-satuan belum. Belum ya. Baik. Jadi setelah jadi perjalanan sekolah saya belum selesai sampai di situ. Oke. Jadi saya tuh termasuk orang yang tua di pendidikan. Oh, Karena sekolah lama terus kali. gitu ya. Jadi Oke. setelah saya sekolah Bintara, saya balik dinas ke Papua dulu di Polda 2 tahun. Terus saya coba tes akademi kepolisian di Semarang. Oke. Puji Tuhan lulus lagi. Baik, ini makanya Tapi lolos. saya bilang saya bukan orang yang pintar, tapi saya Beruntung orang ya. yang beruntung disayang Tuhan. Baik. Terus jadi masih sekolah lagi tuh? Itu sampai di situ. Setelah itu saya dinas di Oh, Sorong. sudah langsung dinas ya. Di Sorong. Di Pamanya di Sorong. Oke, di Sorong. Perwira Pertamanya di Sorong itu sebagai apa dulu? Dulu terakhir Kanit PPA. Oh, Kanit ya. Dan Kanit PPA saya dikjur jumpa sama ibu. Oh, ya ampun. Jadi makanya Jumpanya di Jakarta. di Jakarta. Oke, baik. Kejuruannya. Jadi Oke. memang kita saling terkait. Iya ya, kayak sekarang kan dulu Ibu Kapolsek Kapolsek Kota. Merauke Kota digantikan lagi sekarang sama Ibu Angel Berta ya. Dulu juga Ibu Marlina kan di Lantas ya Bu ya. Benar. Terus sekarang saya ke Lantas. Sekarang malah Ibu yang menjadi Kasat Lantas dan Ibu Marlina dari bagian Kasat, bagian Lantas ya, kemudian pindah menjadi Kapolsek di Kurik. Dan kita sudah tersambung ya lewat telepon ke Kurik, ada Kapolsek Kurik, Ibu AKP Marlina Kaimu. Iya. Selamat pagi Ibu.
Selamat pagi Kak Frankie. Aduh Ibu, kita todong dulu nih Bu. Ini memang tema kita Manemna Show, program acara saya di Pro 2 ya. Spesial wanita juga bisa karena bulan April ya, bulannya Kartini. Ibu sehat Bu, dikurik Ibu? Ya puji Tuhan, sehat. Sehat, oke. Ibu bagaimana Ibu? Mungkin punya pengalaman sama seperti kedua relasi teman Ibu di sini ya, Ibu Engelberta dan juga Ibu Dian. Menjadi seorang polisi nih Bu, cita-cita atau memang saat itu hanya peluang saja yang diambil Ibu? Iya baik Kak Frankie, terima kasih. Selamat pagi. Ya, siapa Bu? Kota Merauke. Selamat pagi, ada Ibu. Kota Uta, Kota, selamat pagi Ibu. Kasablanca, selamat pagi. Oke, ya bisa diceritakan Ibu. Dulu seperti apa? Baik, saya menjadi polwan pertama cita-cita saya. Oke. Saya dulu SMA John. SMA John saya lulus tahun 94. Nah, di sini di Merauke waktu itu polwannya cuma 2. Ibu Siti Nurlihan dengan Ibu Elizabeth. Benar. Jadi kami dulu di SMA John itu sekolah, tapi lihat polwan 2 ini kebetulan Ibu Elizabeth kan putra daerah juga. Iya. Beliau tugas di sini ikut suami Pak Yotam. Jadi beliau tuh di lalu lintas. Kami dari SMA John kalau ke sekolah, pulang sekolah sering lihat Ibu. Oke. Iya. Ibu di lalu lintas, satunya polwan. Yang di jalan raya. Jadi kami rombongan kalau pulang sekolah itu dengan bersepeda. Teman-teman dari sepeda dan jalan kaki. Dari SMA John kita jalan dulu. Dulu kan filmnya di Mandala. Mandala betul. Jalan dulu ke sana sambil pokoknya happy lah. Anak rumah. Dulu iPhone-nya. Tahun berapa tuh Ibu Marlina? Toko Adil ya. Bagaimana? Itu tahun berapa dulu tuh? Saya tamatan SMA John 94. Oh, berarti masih duluan Ibu Engelberta ya kayaknya ya. Ibu Engelberta, kemudian Ibu Marlina ya. Oke. Terus lanjut lagi dulu Bu, ceritanya lagi. Kami kalau jalan happy sampai di Toko Adil, iPhone-nya Kota Merauke dulu kan Toko Adil ya. Betul, pusat itu sudah Ibu. Iya. Kami sering lihat Ibu Elizabeth itu jaga di jalan ya. Oh, oke. Polwannya. Nah, dari situ tergerak hati saya. Baik. Kepingin ya? Kepingin seperti Ibu Elizabeth. Baik. Di situ kami ada beberapa teman-teman. Dengan masing-masing dengan tujuan cita-citanya. Saya terus sering lihat Ibu tuh sering di mobil patroli. Dulu kan mobil patrolinya bukan seperti sekarang. Duduk buku belakang ya. Oh, kayak mobil polsek. Kayak mobil polsek gitu ya. Ya, dulu baru terbuka. Terbuka. Belakangnya saya. Baik. Sering bersama-sama dengan anggota di atas mobil patroli. Oke. Terus, di situ kami ada beberapa teman langsung saya bilang harus seperti Ibu itu. Oke. Itu motivasi saat itu Ibu ya? Iya. Sosok seorang Ibu siapa? Elizabeth ya Bu ya? Elizabeth ya. Baik. Kalau tidak salah ibunya tugas di SPN Jayapura. Oke, luar biasa. Artinya saat itu Ibu Elizabeth menjadi motivasi untuk Ibu Marlina, dan saya juga berharap ibu-ibu yang sudah ada di acara saya ini menjadi motivasi juga ya untuk anak-anak atau perempuan-perempuan Papua yang lagi dengar obrolan ini. Kemudian menjadi polisinya sendiri seperti apa Bu cerita tesnya sampai akhirnya Ibu bertugas? Iya. Saya sama SMA John 94 langsung mengikuti seleksi di Jayapura. Oke. Ngurus berkasnya semua di Merauke, seleksinya di Jayapura. Oh, karena masih di Jayapura ya. Seleksi di Jayapura, puji Tuhan, saya langsung lulus di Jayapura dan lanjut mengikuti pendidikan di Sepolwan di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Baik. Dan akhirnya itu langsung tes ya Bu ya? Lolos ya? Saya ada beberapa kali sih. Beberapa kali? Iya, tes ada 2 kali kalau nggak salah. Nanti tahun 96-97 saya tes lagi. Puji Tuhan saya diterima dan saya langsung melaksanakan pendidikan di Sepolwan di Ciputat.
Jakarta Selatan. Baik. Kalau bertugas di Merauke sendiri Ibu sejak kapan Ibu? Saya bertugas di Merauke sejak saya lulus dari Sekolah itu. kesatuan 1997. Kami magang dulu di penempatan pertama di Polda Papua, waktu Polda Metro Jaya. Oke. Di sana selama 3 bulan. Ini kalau kami istilahnya basis. Basis Masih ya. basis dulu, ya. Masih basis dulu selama 3 bulan. Bulan yang keempat saya langsung penempatan kami semua. Kami ada sekitar 13 bintara baru Poluan dari lulusan Poluan. Iya. Kami langsung penempatan di masing-masing daerah. Saya sendiri langsung kembali ke Merauke. Kembali ke Merauke. Baik, baik. Ibu saya juga baik, Ya. baik. Dan akhirnya bertugas sampai sekarang Ibu ya, menjadi seorang Kapolsek Bu ya di Kuring. Dengan sekarang di tahun 2012 saya sekolah perwira lagi di Sukabumi dan kembali ke sini. Baik, baik. Memang jalan Tuhan Bu ya untuk kembali ke daerah asal lagi untuk mengabdi Ibu ya. Ya. Ibu, tadi Ibu Dian sempat singgung katanya dulu malah Ibu yang ajak Ibu Dian untuk tes polisi. Bisa cerita singkat saja tuh momennya seperti apa tuh Ibu? Akhirnya sekarang bisa satu kantor, satu kesatuan ya, dan akhirnya punya posisi yang orang bilang sama gitu ya. Oke. Silakan Ibu. Ya, saya cerita sedikit mungkin seperti apa yang tadi Ibu Dian sudah ceritakan. Beliau ini datang urus persyaratan untuk masuk ke sekolah Kuliah. perikanan di Sorong dengan IPTN. Terus saya bilang begini deh, kamu tuh cantik, badan kamu bagus, ngapain kamu mau sekolah perikanan, IPTN segala, kamu Poluan bagus. Terus gimana caranya Kak? Sudah, kamu tidak usah pikir banyak. Mari sini kami bantu. Kebetulan saya waktu itu pangkat saya Serka. Ya, Serka. Saya waktu itu kami TPA Polres Merauke. Saya langsung dengan beberapa teman, ada Ibu Esther, Ibu Lucy, Ibu Joy, langsung kami kasih motivasi ke Ibu Dian. Ayo sini deh, nanti kami bantu persyaratannya. Sudah kami bantu ngurus persyaratannya, kawal Ibu Dian hingga sampai di kelurahan pun kami masih kawal. Masih kawal juga ya. Saking terlalu ini Bu ya, artinya mensupport ya Bu ya. Luar biasa. Betul. Baik. Jadi Jauh-jauh ke Sorong, mendingan kamu di sini saja seperti itu. Oke, baik. Jadi jalan Tuhan ya. Jalan Tuhan Luar mungkin bisa biasa. kita katakan seperti itu Ibu ya. Ya, jadi kalau saya bisa menggambarkan Ibu tuh bagaikan malaikat untuk Ibu Dian ya. Saat itu dipakai Tuhan untuk diarahin gitu kan. Ada jalan nih gitu. Ibu Marlina, sebelum kita putuskan telepon ini, Ibu punya motivasi apa yang bisa Ibu bagikan? Apalagi Ibu juga saat ini sudah menjadi Kapolsek di Kuring. Ibu bisa memberikan semangat apa? Artinya wanita juga bisa gitu, bisa menjadi polisi gitu. Melanjutkan perjuangan dari seorang Raden Ajeng Kartini. Iya, baik ya. Motivasi saya buat adik-adik saya, anak-anak saya yang ada di Kabupaten Merauke, Napi, Asmat, dan Bovendigul, kita tidak boleh kalah sama laki-laki. Perempuan juga harus bisa. Iya. Betul. Poluan ini, kita menjadi poluan dari kita sendiri, diri kita sendiri, yang mensport diri kita sendiri. Kita yakin kita bisa seperti laki-laki. Jangan pikir perempuan tidak bisa menjadi poluan, menjadi kuat, waras dan sebagainya. Baik. Kita juga bisa. Baik. Dari itu semangat, sekolah yang baik, pintar-pintar sih, tidak usah pakai pintarnya. Yang penting semangat. Berdoa ya Bu ya. Nah, iya, Tuhan bantu kita tetap berhasil menjadi seorang wanita yang mempunyai cita-cita yang tercapai. Amin. Baik. Terima kasih nih Ibu ya, punya waktu singkat ya di Manemna Show Pro 2 RRI. Ibu AKP Marlina Kaimu, Esos ya, Kapolsek. Kurik aman Ibu ya, takjil aman Ibu ya, bulan puasa nih. Aman terkendali. Aman. Boleh. Kapan-kapan kalau saya ke Kurik saya mampir di kantor Ibu ya. Siap, dengan senang hati kok, Franky. Oke, terima kasih Ibu, sukses selalu Ibu. Selamat pagi.
Oke, baik. Luar biasa ya. Artinya masing-masing dari Ibu Marlina, Kapolsek Kurik, kemudian juga Ibu Engelberta, dan juga Ibu Dian punya cerita yang berbeda-beda ya. Artinya kalau Ibu Marlina memang sedikit berbeda, itu malah cita-cita ya. Termotivasi melihat sosok seorang polisi saat itu ya, Ibu Elizabeth. Nah, tentu saja menjadi seorang perempuan itu juga kadang-kadang kan kodrat tetap dijaga ya. Mau serba salah di dalam kantor juga demikian. Nah, bagaimana Ibu Engelberta dan juga Ibu Dian menempatkan diri sebagai seorang perempuan yang memang harus bekerja sama dengan kaum lelaki juga, entahlah itu atasan atau anak buah. Nah, mungkin Engelberta bagaimana? Kalau menurut saya, sebenarnya kita melihat bahwa banyak perempuan-perempuan luar biasa di luar sana yang mereka mampu juga untuk bisa bersaing dengan para lelaki. Baik. Artinya semuanya sudah diajarkan dari lembaga pendidikan, sehingga kita tidak hanya sebagai perempuan dalam artian dulu orang tua dulu kan tahu bahwa perempuan hanya mengurusi rumah tangga. Betul. Tetapi, di dapur lah orang bilangnya. Perkembangan zaman ini membuat kita juga berpacu dengan lelaki bahwa apa yang dikerjakan oleh para pria itu mampu dilakukan juga oleh para wanita. Baik. Sehingga tugas-tugas yang diberikan diemban kepada kami, saya sebagai perempuan, saya pikir saya harus bisa dan mampu untuk melakukan itu. Sama seperti yang dilakukan oleh para pria yang lain. Para pria yang lain. Ya. Jadi tugas dan tanggung jawab itu ketika diberikan ya kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ya. Baik. Seperti itu. Baik, jadi totalitas ya Bu ya, Totalitas. dalam bekerja sama seperti laki-laki begitu. Jadi artinya laki-laki bisa, saya juga bisa. Apalagi saat ini kan Ibu sebagai seorang Kapolsek juga harus menunjukkan ya, sebagai seorang pemimpin juga bisa mengayomi anak buah dan sebagainya Ibu ya. Kewibawaan, kebijaksanaan itu tetap dijaga. Kalau Ibu Dian sendiri bagaimana nih? Masih muda soalnya nih. Jadi benar kalau kata kakak ibu tadi, masalah kita tuh masalah manajemen kita sudah diajarkan di lembaga pendidikan. Baik. Tinggal kita prakteknya. Itu sudah modal bagaimana. ya saat sekolah. Tinggal kita prakteknya bagaimana. Dan puji Tuhan pimpinan-pimpinan kita sudah dari pusat sampai pun daerah tidak pernah membedakan kita. Buktinya kita masih diberi kesempatan yang sama ya, berikan kesempatan Kapolsek, Kasat. Jadi memang tidak ada pembedaan. Jadi oleh karena itulah makanya kita berusaha bagaimanapun tetap nggak ada bedanya kita laki-laki sama perempuan. Dan kita juga berusaha merangkul ya, menjadi kalau di rumah kita menjadi ibu, di kantor kita menjadi komandan, pasti bisa lah dengan sendirinya karena memang sudah terlatih sih dari sananya. Sudah terlatih ya. Jadi bagaimana menyadari seorang perempuan yang lagi bertugas sebagai abdi negara, polisi, bagaimana menempatkan diri ada di rumah menjadi seorang istri, begitu kan? Itu harus bisa dibedakan ya. Baik. Saya sedang tersambung dengan seorang laki-laki yang gagah perkasa. Kita tebak-tebakan ya, ini siapa ya? Nanti beliau akan menyapa Ibu Engelberta dan juga Ibu Dian. Kalau tadi kita sudah telepon Ibu Marlina ya dari Kurik, sekarang kita sedang tersambung dengan seorang lelaki. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Biar mereka yang mendebak ya, Pak. Pak, halo. Selamat pagi Indonesia. Kira-kira sudah bisa ditebak ini suara siapa? Sudah, orang yang paling beruntung. Orang yang paling beruntung. Ternyata ada yang masih lebih beruntung dari saya. Iya benar ya. Ini lebih beruntung lagi dari Aceh sampai Merauke nih kayaknya ya. Oke, hormat izin Pak Kapolres, Pak AKBP Untung Sangaji. Ya, Bapak posisi di mana nih Pak? Saya di kantor dan ada surat perintah untuk harus mendadak juga berangkat ke Jayapura, tapi sekarang saya tanggapi dulu RRI. Oh, luar biasa. Terima kasih Bapak. Bapak saya sudah mengundang nih tadi Ibu Marlina juga udah saya telepon Pak ya di Kurik baru saja selesai 3 perwira polisi wanita. Bagaimana perasaan Bapak punya anak-anak buah, punya apa ya bisa dikatakan anak-anak buah yang perempuan-perempuan hebat dan mereka adalah anak-anak Papua, anak-anak Merauke gitu Pak. Ya, setelah terkoordinasi dengan pimpinan kita yang sebutannya Matoa 1, saya melihat ini bagus, makanya saya juga usulkan itu bagus untuk diangkat. Dan profesi mereka baik, selama ini tidak ada tercoreng, yang buruk itu tidak ada. Baik. Atas ini mereka dapat promosi dan hal-hal yang terbaik di kepolisian terangkat dengan kinerja mereka.
Baik. Saya senang sekali, apalagi nggak lama ini kan jadi provinsi. Berarti nanti akan naik tingkat lagi itu. Oke, baik. Tapi dulu yang menentukan jabatan ini Bapak juga? Saya Ada penasaran. usulan. Tuh. Oh, Saya ada usulan. Kalau yang kota pertimbangan, namun saya menjawab ya bagus karena selama ini kan belum ada lagi yang menggantikan wanita ini, jadi kapan lagi? Dan setelah saya lihat ya kita lanjut saja. baik. Apa? Baik. Dan kalau masalah kan kita saling bantu dan kerja ya bagus, tidak ada masalah. Ngayomi, melindungi anak buahnya dan masyarakat ya saya pikir contoh keteladanan untuk adik-adik kita yang wanita. Baik. Baik, iya, baik. Bapak nanti sebelum nanti disapa balik sama Ibu Engelberta dan juga Ibu Dian, dengar-dengar Bapak juga saat ini lagi punya pembinaan ya kepada beberapa perempuan-perempuan atau anak-anak muda Papua juga, Pak. Apa saja tuh, Pak? Ada yang di dekat Sota sana lagi apa itu namanya? Torai, nah, di Torai ada. Kalau ada anak muda di situ, juga putri, ada beberapa putri di situ dan guru-guru itu jadi satu. Kemudian di RT 21 pasti dari Jayapura ini langsung saya resmikan home industry itu, termasuk anak SMP. Baik, itu perempuan semua ya Pak ya? Perempuan. Baik. Sedangkan belakang RSP ini, itu anak SMP juga, namanya Sarah. Saya ambil jadi anak angkat saya. Wah, luar biasa. Dan Papua, SMP. Baik. Kali dia kerjanya bagus, untuk suaminya dia pandai, untuk home industry kancing baju dia lebih mahir juga. Jadi home industrinya apa saja nih Pak untuk adik-adik yang tadi Bapak sebutkan? Ya ada dua, yang satunya belum saya kasih, takut dia hilang. Artinya kalau dia sudah merasakan manfaatnya kan dia bisa cari uang di luar, saya takut itu. Oh iya ya. Oh. Nah, itu belum saya kasih. Masa seorang Kapolres bisa takut juga Pak? Bisa, karena saya pernah kehilangan siswa saya. Oke, baik. Saya kehilangan siswa 7. Dari 40 itu 7 orang harus pergi keluar daerah, ada yang 2 keluar negeri. Baik, baik. Tapi memang ini kalau dilihat Bapak sangat punya perhatian ya Pak ya untuk anak-anak perempuan, khususnya yang punya keterampilan-keterampilan. Ada Kapolsek Kota, ada Kasat Lantas. Kalau saya pusing kan saya cari Kasat Lantas. Kalau lebih pusing lagi saya tinggal telepon itu Kapolsek Kota. Oke. Baik. Ini gimana nih untuk Ibu Dian sama Ibu Engelberta, kita sudah tersambung dengan Kapolres nih, sudah memberikan sedikit semangat juga untuk ibu-ibu nih. Apa responnya nih kira-kira? Ya, selamat pagi Bapak Kapolres, mohon izin. Selamat pagi Tuan. Apa kabar Tuan? Siap, puji Tuhan, baik Bapak. Kalau saya pribadi terima kasih atas apa yang Bapak sudah lakukan. Banyak hal-hal baru yang Bapak Kapolres lakukan untuk kami orang-orang asli Papua, khusus untuk orang-orang asli. Artinya sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, tetapi justru dengan kedatangan Bapak di sini banyak sekali membuka pemikiran-pemikiran daripada kami orang Papua, sehingga ini memotivasi kami untuk tetap harus bekerja seperti yang Bapak lakukan. Begitu Bapak. Ya. Baik. Ibu Dian mungkin senggan lagi nih karena sudah tersambung nih. Siap. Selamat pagi Bapak kita. Mohon izin kami mengucapkan banyak terima kasih atas mungkin kepercayaan dan pembinaan yang Bapak berikan buat kami, terutama untuk adik-adik Poluan. Karena kami yakin Bapak sebagai orang tua sudah banyak mendukung kami dan kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Merauke. Baik. Kok jadi kayak acara perpisahan ya Pak? Bapak belum pindah kan Pak? Habis kayak acara perpisahan gitu. Jadi ada pesan harapan gitu ya. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Baik. Ucapan yang halus tapi mengusir orang. Ampun, siap salah. Menurut Ibu Dian sama Pak Engel, Pak Untung kayak gimana sih? Beliau nih sosok yang tegas. Tapi kepada perempuan-perempuan beliau lulu. Oke, baik. Luar biasa ya. Baik. Iya, tapi memang beliau orang yang tegas tapi punya waktu selalu untuk radio. Buktinya kapan hari juga sempat kan Bapak hadir di acara saya Pak ya, Menemna Show ya Pak ya. Meskipun agak telat. Baik. Bapak mungkin semangat apa Pak? Masih dalam suasana Raden Ajeng Kartini untuk para polisi yang ada di Kesatuan Kepolisian Resort Merauke Bapak, yang bisa Bapak bagikan. Ya, saya berharap 2 bulan ke depan lagi tanah di beberapa tempat yang saya ambil untuk keramik bisa dijawab oleh
laboratorium karena saya Oke. akan buat keramik dari beberapa tempat Oke. dan beberapa wanita yang ingin cari kerjaan di luar sana nggak Ah. usah jauh-jauh, di rumah bisa nanti beta latih. Ah, Nanti oke. saya undang Kapolsek, saya undang yang Siap. lain Kasatlantas mungkin ya. Siap. Siap. Itu dengan Bupati. Terima kasih. Baik. Luar biasa ya Pak Kapolres ya, punya waktu bersama Manem Nasio Pak. Mungkin nanti lain waktu kita bisa undang lagi untuk ngobrol lebih banyak lagi di Pro 2 ya Pak ya. Kita ini dari rakyat, milik rakyat dan Untuk- kembali lagi harus berjuang untuk hati rakyat. Untuk hati rakyat. Tinggal masyarakat ya yang kita bina ini ketika sama-sama mengurangi tensi negatif di sana. Dan kalau memang minuman harus kita produksi nggak apa-apa minuman, tapi jangan untuk diminum. Oke. Untuk spiritus, untuk Oh, kecantikan, untuk parfum, untuk aromaterapi itu bisa. Bisa ya. Ya, malah harganya lebih bagus. Lebih Jangan bagus. untuk nanti mabuk. Malah merusak kesehatan Pak. Artinya banyak fungsi kegunaan. Kota yang menerjemahkan ini kepada masyarakat. Oke, betul. Siap, Bapak. Akan teknologinya saya yang terapkan. Nggak apa-apa. Oke. Betul. Siap. Baik. Penting boleh produksi minuman bukan untuk diminum, nanti dikelola oleh Kapolsek Kota, nanti saya yang ambil, saya bayar, saya gunakan itu untuk konsumsi teknologi, Oke. teknologi aromaterapi, Oke. medis maupun yang lain. Baik. Jadi ada perputaran ekonomi ya Pak ya? Iya. Iya. betul. Baik, luar biasa. Semoga bisa terrealisasi ya Pak ya. Kita penasaran nih Pak ya. Baik, kalau udah jadi kita undang lagi boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, baik. Luar biasa Pak. Hati-hati dalam perjalanan, katanya mau berangkat ya Pak ya. Nanti siang ya Pak ya. Baik. Sukses selalu Pak. Ya, terima kasih sudah punya waktu bersama Manem Nasio Pro 2 ya Pak ya, meskipun Saya perlu sampaikan bahwa saya bangga bekerja dengan adik-adik saya, Oke. dengan wanita-wanita saya yang khususnya pejuang di Pejuang. sini sama-sama saya Kapolsek maupun Betul. Kasatlantas, juga adik-adik Polon yang lain. Oke, betul. Mereka bagus, hanya ya terkadang Mm-mm. mereka jangan lupa mereka seorang wanita yang punya anak, yang dicintai oleh suami dan keluarga. betul, di punya rumah. tanggung jawab juga yang lain. Ya, jangan melupakan itu. Betul. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak sudah punya waktunya ya Pak ya. Aduh, senang sekali kita bisa tersambung dengan Pak Kapolres, Pak KBP Ontong Sangaji. Sukses selalu Bapak. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Iya, baik. Kita sudah tersambung dengan Kapolres. Tidak menyangka kalau saya sungguhnya Pak Kapolres. Surprise. Surprise. Udah kita setting dari tadi malam. Ternyata. Baik, ya tadi sedikit semangat ya yang Pak Untung sudah bagikan kepada Ibu dan juga beberapa seluruh para polisi wanita ya yang ada di Kesatuan Polres Merauke, bagaimana bisa menempatkan diri di kantor dan juga di dalam keluarga gitu. Nah, kalau Ibu Engelberta sendiri gimana Ibu? Membagi waktu di rumah, artinya punya tanggung jawab juga melayani suami, anak dan juga pendeta pembantu ya Bu ya. Ini gimana Ibu? Iya, sebagai perempuan tentunya tidak lepas dari kodratnya ya. Sebagai ibu yang punya tanggung jawab terhadap keluarga. Jadi ada keseimbangan antara pekerjaan dengan rumah. Memang sudah komitmen dari awal bahwa di kantor punya anak buah jadi komandan, tetapi di rumah tetap suami adalah kepala rumah tangga. Baik. Sehingga pekerjaan itu dia berjalan seimbang. Baik. Ketika tugas-tugas gereja saya harus tetap membantu suami. Kemudian tugas-tugas saya di kepolisian juga suami turut membantu. Baik. Banyak hal-hal yang kita lakukan bersama. Membagi ya. Ya. Jadi pekerjaan itu dia berjalan bersama-sama. Artinya suami dari sisi tokoh agama, juga saya dari kepolisian, sehingga pekerjaan itu dia berjalan dengan harmonis. Oke. Jadi pekerjaan di kepolisian dia berjalan, suami turut membantu. Baik. Setiap kegiatan-kegiatan saya, kalau dia nggak ada waktu dia membantu. Misalnya kayak sekarang tiap malam jaga masjid. Betul. Saya dapatnya di Kelapa Lima cukup jauh juga. Tetapi suami setiap malam temani saya. Baik. Seperti itu. Pekerjaan-pekerjaan lain ketika harus jalan malam, suami tetap mendampingi. Baik. Tetapi saya juga harus konsekuen. Ya. Bertanggung jawab dengan keluarga juga ketika ada waktu senggang, saya harus di rumah juga untuk melayani anak-anak. Kemudian ketika
ada pelayanan ibadah, saya tetap harus melaksanakan tugas saya sebagai ibu gembala. Ibu gembala. Istri daripada seorang gembala. Seorang gembala. Jadi memang tanggung di gereja jawabnya- mana ibu? Kami dari gereja GPDI Karmel, Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Oke, baik. Seperti itu. Artinya sama-sama menjadi panutan ya Bu ya. Di Betul. kantor menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang perempuan Marin Papua yang memang menjadi sorotan, dan di gereja juga kan menjadi seorang istri dari gembala kan. Ya, itu juga menjadi panutan. Nah, kalau Ibu Engelberta dalam membangun komunikasi seperti apa? Baik dengan anak buah ataupun juga dengan di Jadi gereja. kalau dengan saya tidak pernah menganggap bahwa kalau di kantor mereka adalah anak buah saya. Oke. Tetapi anggapan saya adalah mereka rekan kerja saya. Baik. Karena apa yang mereka lakukan itulah yang mencerminkan pekerjaan saya. Betul. Seperti itu. Jadi saya tidak pernah membedakan Mm-mm. yang satu daripada yang lain. Baik. Jadi semuanya sama, tanggung jawabnya sama, sama-sama anggota Polri, semuanya terikat dengan aturan, Betul. dan itu yang selalu saya sampaikan kepada anggota. Baik. Dan saya tidak pernah menganggap mereka anggota saya, anak buah saya, tapi mereka adalah rekan kerja saya. Menciptakan kenyamanan kerja ya Bu ya. Betul. Baik, Seperti baik. itu. Baik, luar biasa. Kalau tadi udah tahu, sekarang Ibu Dian. Bagaimana Ibu Dian membagi waktu juga nih sama suami dan anak? Ibu Engelberta anaknya berapa, Bu? Saya dua. Dua. Kalau Ibu Dian? 2 juga. Oh, dua juga ya. Baik, saya belum. Disegerakan. Segera Amin. ya. Oke, gimana kalau Ibu Dian sendiri nih? Kalau untuk membagi waktu, ya puji Tuhan ya, seperti tadi kata kakak ibu bahwa kita sebelum menikah tuh kita biasa punya komitmen. Komitmen bahwa saya mohon maaf bukan membedakan bahwa saya nih karirnya pasti akan terus berpindah-pindah. Kira-kira bagaimana? Benar. Didukung, nah sudah didukung ya berarti Didukung sama suami? suami. Jadi Oke. memang komitmen suami saya ya kalau karir silakan berjalan gitu. Tetap kita dukung. Jadi waktu pengalaman saya ketika saya dulu mau sekolah PTIK sebelum saya kembali ke Papua, anak saya itu baru 7 bulan. Waduh. Anak yang pertama 7 bulan. Gimana nih saya sekolah nggak? Udah sekolah aja. Terus anak gimana? Nanti dikirim dulu saya di Surabaya. Oke. Nanti dibawa pulang ke Papua. Jadi anak saya 7 bulan dirawat sama suami saya. Baik, berarti Belajar- untung dapat suami yang Nah, jadi punya ini ya pengertian ya. Saya orang beruntung. Iya, iya. Disayang Tuhan. Disayang Iya, Tuhan dan benar. disayang suami ya, makanya mau dibantu jaga anak ya. Karena tidak semua para suami juga berpikir itu kok urusan mau ya kan, masa harus saya lagi laki-laki, artinya kan kembali ke situ ya. Siap. Baik. Jadi dari hal sepele kayak gitu kan kelihatan bahwa beliau ini benar-benar mendukung, dan juga saya berterima kasih punya keluarga yang ya mau meluangkan waktu buat bantu saya menjaga anak. Kebetulan sekarang nih sudah 2 nih. Jadi Mau tanggung 3? Oh, jawabnya bukan. tanggung jawabnya jadi lebih besar ya, puji Tuhan. Betul. Banyak orang terdekat yang membantu Yang saya. membantu. Dan juga benar kalau kata kakak tadi kita harus bagi waktu ya. Terkadang kan Sabtu Minggu kalau tidak ada kegiatan tuh benar-benar kita luangkan waktu free buat keluarga. Mau tidak mau ada waktu hari khusus ya, punya Soalnya family time gitu. Anak sekarang udah pinter protes, bunda Iya. kok kerja terus gitu. Iya ya, wow. Kadang-kadang ngintil ke kantor. Oh iya kadang-kadang Iya. ya. Tapi kadang-kadang itu juga jadi motivasi kan kalau anak datang ke kantor atau mungkin bawa anak dan sebagainya. Artinya mengajarkan kepada anak secara tidak langsung begini kerja, ya kan? Baik, tapi betul nggak ya ceritanya Ibu Dian? Saya sudah hubungi suaminya Ibu. Percaya tidak? Percaya tidak? Iya boleh aja. Kita sapa dulu. Memang kalau kalau Ibu selalu beruntung, kalau ini orangnya selalu sabar. Gitu ya, Makanya. mau tidak mau. Oke, Pak Sabar Samosir. Selamat pagi. Oke, itu tadi sudah dengerin kan obrolannya suara Ibu Dian. Bener ya? Suka jaga anak ya? Ya. Gimana nih punya istri? Oke, Kak Breki, selamat pagi, Pagi. Ibu Kapolsek, Kak Kapolsek, Selamat pagi. sama istriku luar biasa. Ini Ibu Kasat Lantas loh. Lagi jadi Ibu Kasat Lantas loh diundang ya. Iya. Oke. Saya tadi sempat sudah dengar juga ada pembicaraan-pembicaranya, saya sempat ya Baik. terharu dan Waduh, ada jangan tertawanya juga. Oke, baik. Tapi gimana nih Pak Sabar punya istri seorang Kasat Lantas nih? Kalau saya sebagai anak muda melihat ini posisi yang paling ditakuti anak muda, masalah rahasia toh. Tapi gimana nih punya istri seorang posisi yang sangat strategis di Polres Merauke? Nah, ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan
akan semua kuasanya yang diberikan kepada kita, yang diberikan juga kepada istri. Nah, tugas istri adalah memang kita sebagai suami di sini ibaratnya sudah harus mendukung dengan penuh. Dan istri kan dalam pekerjaannya kan kita tahu yang berhubungan dengan masyarakat banyak dan juga punya waktu yang banyak di luar. Benar. Ya, terkait dengan pekerjaannya ya kami sebagai suami, saya sebagai suami selalu sangat mendukung karena itu semua sesuai dengan menjalankan aturan-aturan yang ada seperti itu. Baik, mungkin jaga anak, kadang mungkin cuci baju juga atau sapu rumah juga kadang-kadang Pak Sabar ya. Oh siap, luar biasa bagi saya itu ada istri. Jadi saya kalau untuk saya satu kata buat untuk seluruh perempuan Indonesia dan juga dunia adalah luar biasa. Luar biasa ya, luar biasa. Baik. Artinya nih support seorang, artinya Pak Sabar bisa menjadi cermin juga ya untuk suami-suami lainnya bagaimana bisa mendukung, menunjang karir ya seorang istri begitu ya. Baik. Nah, kemudian Pak Sabar ini di Dinas Perhubungan juga ya, kayaknya sama-sama bagian darat ya. Dengan Ibu Dian yang urusnya darat. Baik. Nah, tetapi bagaimana Bapak sendiri mungkin punya apa ya? Sebagai seorang suami di rumah mengatur agar mungkin diingatkan punya waktu juga untuk dengan keluarga, dengan anak. Nah, kemudian yang paling di-sharing tuh apa saja biasanya? Ya, kalau itu kita sebagai keluarga rumah tangga, memang kita selalu kita punya waktu ini kan memang lebih banyak di luar memang. Baik, di lapangan. Istri dengan pekerjaan di luar, saya biasa kita pulang tuh sudah waktunya kalau kita berangkat pagi, biasa kita pulang pagi. Sudah sore. Sore. Baik. Waktu sudah otomatis sore. Dari situlah kita kesempatkan ambilkan waktu yang sedikit itu untuk selalu sharing dalam hal keluarga, sharing dalam pekerjaan, pokoknya sharing yang berkaitan dengan anak. Jadi kita dari situ kita manfaatkan dengan anak untuk bermain. Pada saat kita pulang situlah dengan kita melihat anak kita merasa kayak capek itu agak hilang. Agak hilang gitu ya. Dengan di situ kita sharing, banyak yang kita beri masukan. Baik. Ya istri juga bisa mendengar masukan dari suami, suami juga mendengarkan masukan dari istri. Dari situ ada solusi-solusi yang kita biasa pecahkan. Baik. Ya. Jadi bagi saya istri ya mempunyai kekuatan sejati yang dimiliki. Baik. Ya, baik. Apa pesan yang bisa Pak Sabar bagikan untuk suami-suami seluruh Merauke lah yang lagi dengar obrolan kita menunjang karir atau pekerjaan seorang istri? Artinya di rumah memang istri, tapi di kantor mereka juga punya posisi atau mereka juga punya tanggung jawab. Sebelum menjalankan rumah tangga, pastikan kita sudah mempunyai komitmen dengan istri-istri. Apapun yang menjadi tanggung jawab dari istri yang dia jalani, kita sebagai suami sudah siap untuk mendukung apa yang menjadi keinginan atau karir dari istri-istri kita. Karena dengan istri adalah kegigihan dalam mendampingi dan membantu dan juga membangun rumah tangga untuk Baik, semoga bisa menjadi contoh atau gambarannya untuk suami-suami lainnya untuk mendukung istri bekerja ya dengan profesi mereka masing-masing. Sukses. Ini lagi di kantor kah, Pak? Iya, lagi di kantor ini baru selesai rapat. Tadi juga istri ada sempat bilang ada dengar radio Kak Sebang. Lagi nggak sempat, ini lagi rapat. Lagi rapat. Dikerjain aja. Padahal tidak tahu kita sudah janji dari kemarin juga ya. Iya, ada istri-istrinya. Baik, luar biasa. Makin romantis kalau saya dengar ya. Oke, terima kasih Pak Sabar ya. Sukses ya Pak. Oke, terima kasih. Baik, ya luar biasa kita sudah menghubungi beberapa orang ya di pagi hari ini. Motivasi apa nih yang bisa kedua ibu bagikan ya, apalagi Ibu Angelberta nih punya tantangan tersendiri nih, perempuan marin nih, apalagi sekarang kan lagi ada musim tes ya Bu ya, masih tes. Apa semangat yang bisa Ibu bagikan bahwa wanita juga bisa menjadi apa saja, termasuk bisa menjadi polisi dan punya posisi-posisi dan kepercayaan dari negara? Ya, mungkin saya berbicara dari dua sisi. Yang pertama saya sebagai seorang atlet juga, mantan atlet, yang mana prestasi terbaik tertinggi Ibu apa tuh? Olimpiade Atlanta. Wow. Ranking 7 untuk Indonesia. Untuk negara, seluruh negara ya, dunia. Baik. Kami Indonesia ranking 7. Dan Ibu yang? Iya. Baik. Saya lebih banyak di kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia. Ya. Siap. Jadi motivasi yang bisa saya berikan adalah
agar adik-adik saya, apalagi sebentar kita akan menghadapi PON. Papua sebagai tuan rumah. Untuk itu tunjukkan prestasi-prestasi yang selama ini sudah diikuti. Baik. Kiranya lewat prestasi itulah kita bisa mendapatkan suatu masa depan yang baik. Baik. Karena saya sendiri juga Sudah membuktikan. mulai dari olahraga itulah saya bisa mendapatkan pekerjaan. Tentunya semua karena anugerah daripada Tuhan. Kemudian dari sisi yang satunya sebagai seorang anggota Polri memberikan semangat juga kepada semua perempuan Papua, khususnya anak-anak Marin, untuk tidak perlu malu karena Harus percaya diri ya. karena kita perempuan Marin ini, terutama di selatan ya, kebanyakan kita tertinggal dari perempuan-perempuan di utara karena kita punya perasaan malu. Baik. Malu yang besar itulah yang membuat kita tidak bisa berkembang. Berkembang. Nah itu harus ditinggalkan. Mematikan karakter sendiri ya Bu karena ya. mematikan karakter sendiri. Baik. Sehingga kita tidak dapat berprestasi dengan yang lain. Jadi apa yang menjadi motivasi saya buat saudara-saudara semua, tetap maju, tetap berkarir di bidangnya masing-masing, kemudian menjadi yang terbaik di atas tanah ini, lakukan yang terbaik sebaik-baiknya untuk masa depan daripada semua perempuan-perempuan yang luar biasa di Selatan Papua. Selatan Papua. Baik. Itu yang mungkin saya sampaikan. Baik, saya rasa cerminan Ibu Angel yang orang perempuan Papua juga yang berbicara ini mampu mendorong betul-betul ya Ibu ya kepada perempuan-perempuan Papua, adik-adik yang sekarang masih sekolah, rajin sekolah ya kan, fokus dengan apa yang menjadi talenta kalian ya kan, dikembangkan dan itu bisa menjadi sebuah prestasi dan tidak menutup kemungkinan bisa dilirik ya, entahlah sama kepolisian atau sama kantor-kantor dan sebagainya. Baik, Ibu Dian apa nih Ibu yang bisa Ibu bagikan? Kalau saya untuk adik-adik kita, seluruh perempuan yang ada di Merauke khususnya, mari kita mempersiapkan diri kita. Dalam artian ya mempersiapkan itu belajar yang baik, jaga diri kita, pergaulan juga, karena kalau kata Alkitab, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul. Oleh karena itu, mari kita persiapkan. Mau jadi apa ke depan, negara kita ini sudah cukup bagus. Terutama mungkin kalau kita ya dari kepolisian, kita bilang polisi sudah cukup bagus terhadap kita para perempuan. Memberi kesempatan Ruang. yang sama untuk kita berkarir, kita bekerja. Kalau prestasi kita bagus seperti kakak ibu ini, dari malah dikejar-kejar untuk jadi polisi nih, Betul. ya kan? Nah, dengan Iya, udah bisa kita bayangkan bagaimana Ibu Engel Berta saat dulu ya. Molak-molak ya dulu ya. Bintang banget nih. Itu. Jadi Baik, kalau kita baik. baik, kita prestasi kita bagus, pasti ada jalan. Ada jalan. Nah, dan jangan lupa bekerja dan berdoa. Bekerja dan berdoa. Baik, luar biasa sekali ya. Untuk kedua ibu saya berharap ini bisa memberikan semangat untuk Kartini zaman sekarang ya, dan Kartono juga gitu. Ibu kapan ada sweeping lagi Bu Razia? Tidak ada Bu ya? Kakak tidak lengkap berarti. Lengkap. Harus segera ya. Datang ke kantor lantas. Lengkap sekali Bu, mau SIM apapun saya sudah ada gitu Ibu ya. ya, Maksudnya sekedar ini aja atau info gitu ya. enggak. Baik. Kalau kasus yang paling banyak sekarang apa Bu di Kesatuan? Kesatuan sejak kemarin kita operasi keselamatan itu kan preemptif ya, kita mencegah supaya Ini operasi terjadi keputat tidak- tupat ada ya? Ketupat ada. Baik. Ada. Nanti menjelang mendekati lebarannya nanti. Ada ya. Tapi yang kemarin operasi keselamatan tuh puji Tuhan sudah berkurang laka. Jadi selama 2 minggu kita melaksanakan operasi, laka yang 1 minggu tuh biasa sampai 5-4. Sekarang? Kemarin 2 minggu tuh kita 4. Jadi 2 minggu 4 kejadian aja. Baik, artinya Kita menggugah rasa masyarakat untuk tertib berlalu lintas. tertib berlalu lintas ya. Baik, pakai masker gitu kan, Iya. pakai helm, pakai kaca spion gitu kan, dan sebagainya. Luar biasa. Kalau Ibu di Polsek Kota apa ya sekarang? Iya, kalau Penanganan yang paling banyak di Kelapa Lima kalau orang Iya, bilang nih. penanganan kasus memang banyak sekali ya. Iya. Banyak sekali masyarakat yang datang, Heeh. dan yang lebih menonjol adalah persoalan kasus tanah. Kasus tanah. Ya. Baik. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat melapor berkaitan dengan persoalan tanah. Persoalan Dan tanah. kami mencoba untuk selesaikan secara kekeluargaan. Baik. Di samping itu juga ada kasus aniaya, tetapi lebih banyak
karena pengaruh miras. Baik, pengaruh Untuk merah. itu kami Imbauannya apa nih sebagai Kapolsek? tidak segan-segan untuk kalau bisa setiap bulan tuh kami ada operasi miras. Baik. Seperti itu. Nah, puji Tuhan setelah kami di Polsek Merauke Kota, Kelapa Lima, Mangga 2, itu aman sampai sekarang. Baik. Jadi sudah tidak ada lagi pemalangan-pemalangan, karena itu sering sekali terjadi. Dulu ya sering pada terjadi. Ketika dipengaruhi sama minuman, udah mereka melakukan pemalangan. Baik. Tapi akhir-akhir ini itu sudah tidak ada. Kita berharap ya Bu ya, apalagi menjelang hari raya, sudah ada pandemi, jangan bikin yang lain-lain lagi, sudah tambah pusing ini ya. Baik, luar biasa ya. Saya yakin di bawah kepemimpinan Ibu Dian, kemudian juga Ibu Engelberta, kemudian juga Kapolsek Kuring Ibu Marlina, ya itu bisa membangkitkan semangat perempuan-perempuan untuk rajin bersekolah, anak-anak muda ya kan, yang mungkin sekarang sedang bekerja juga sebagai anggota kepolisian juga tetap gigih ya, karena tetap akan ada penilaian dan prioritas yang didapatkan ya. Karena ini Hari Kartini, saya mau tantang untuk kita menyanyi lagu Kartini. Bisa menyanyi toh? Kita menyanyi bareng-bareng, saya sudah siap teksnya. Jangan sampai soundnya rusak ya. Tidak. Lagunya pendek. Ini. Oke, saya sudah siap teksnya. Setiap narasumber yang datang di acara ini semuanya kita menyanyi, harus nyanyi lagu Raden Ajeng Kartini. Kayak minggu lalu juga Ibu Ketua Pengadilan nyanyi. Sekarang ya Ibu Engelberta dan juga Ibu Dian, kita menyanyi lagu Ibu Kita Kartini sebagai ucapan terima kasih ya kepada pahlawan wanita, emansipasi wanita. Silakan lagunya, kita akan bernyanyi. Merinding bisa nyuruh Kapolsek mah Kasat Lantas nyanyi ya. Coba dicek sound systemnya, jangan sampai ada yang rusak kan. Meledak lagi. Tapi keren. Saya punya kenang-kenangan ya untuk Ibu berdua. Udah saya taruh di sini. Okay. Ini ada, siapa tahu bisa dipakai untuk pajangan di ruang kerjanya atau di rumah ya. Tadi flyer kita saya jadikan dalam bentuk gelas ya. Semoga bisa bermanfaat. Ini untuk Ibu Dian sama Ibu Engelberta ya. Semoga bisa bermanfaat ya, bisa dipakai-pakai. Baik. Terima kasih ya Ibu ya. Saya sudah bikin repot nih untuk datang ke Manemna Show, tapi saya rasa obrolan kita yang santai ini bisa menjadi penyemangat ya untuk perempuan-perempuan bahwa wanita juga bisa. Closing statement mungkin Ibu Engelberta sama Ibu Dian. Ya, untuk para wanita yang luar biasa, yakin dan percayalah bahwa apa yang dilakukan oleh para pria, sekarang para wanita sudah mampu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Baik. Tetap maju dan pertahankan semua itu untuk mewujudkan Kartini-Kartini yang luar biasa. Baik, luar biasa. Ibu Dian? Untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Papua, Merauke, mari kita lanjutkan tongkat estafet dari Ibu Kita Kartini. Baik. Jangan putus di kita,
seperti slogan hari ini, wanita juga bisa. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya senang sekali ya, perempuan-perempuan hebat yang ada di Kapolres, yang ada di Polres Kesatuan Polres Merauke ya, bisa undang Kapolsek Merauke Kota, Ibu AKP Ngelberta Kaise, dan juga Kasat Lantas Polres Merauke, Ibu AKP Dianovita Peters SIK, dan juga tadi tersambung lewat telepon Kapolsek Kurik, seorang perempuan Papua juga, Ibu AKP Marlina Kaimu Esos. Sukses untuk pekerjaan Ibu, sehat selalu dan selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, untuk pimpinan dan juga untuk keluarga tentunya. Sampai di sini dulu, saya Kakak Frankie Wohel mengakhiri program acara Manemna Show hari terakhir di bulan April dalam seluruh rangkaian edisi Raden Ajeng Kartini. Selamat pagi dan sampai jumpa di Manemna Show selanjutnya. Manemna Show. Terima kasih kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show, bercerita di sini. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.